Eh, sudah diinstal semua ya paket tracernya? Udah belum? Udah belum? Udah diinstal belum, Harun? Belum, Pak. Oh, belum. Udah, Pak. Nah, beberapa ada yang udah, ada yang belum ya. Kalau yang udah nanti akan muncul seperti ini. Ini coba saya uninstall dulu ya, biar kalian tahu juga. Udah, tapi udah download belum, Harun? Belum juga. Ini sekitar 400 mega ya. Jadi saya pengennya tuh hari ini tuh bareng-bareng kita nyobain. Jadi bareng-bareng semuanya nyobain juga gitu. Oke, ini sudah saya uninstall. Saya bersihkan dulu. Oke. Nah, bagi yang belum install sebelumnya sudah saya kasih tahu kan ya? Sudah belum? Dapatnya dari mana sudah kan ya? Dari NetAchat. Nah, terus kemudian setelah kita download, kemudian kita jalan klik-klik 2 kali, kemudian pilih accept. Nah, tinggal kita next saja. Ini kita bikin shortcutnya di desktop ya, biar nanti muncul kayak seperti tadi. Nah, ini agak berbeda sama versi yang sebelumnya ya. Versi sebelumnya warnanya biru, tapi yang ini versi 8 warnanya lebih gelap lagi. Terus kemudian penambahan dari versi perangkatnya. Banyak versi perangkatnya yang nambah. Jadi ada yang perangkat-perangkat router maupun switch yang baru tipenya. Nah, kalau kalian nanti misalnya kan kalau untuk sertifikasi kan ada prakteknya ya. Nah, prakteknya modelnya online, jadi ngerjainnya online. Nah, di sini kalau kalian habis install itu harus di restart dulu kalau untuk ujian ya. Kalau nggak ujian sih nggak perlu di restart ke Bapak. Oke, ini tetap di checklist untuk menjalankan. Nah, ini agak apa? Nah, seperti ini tampilannya juga baru, dulu nggak seperti ini ya. Ini versinya yang baru terbaru ada tahunnya 2021. Nah, harusnya karena saya sudah tadi ya pengennya saya bersihin ternyata masih tetap nggak bisa ya. Jadi kalau tampilan awal itu nanti akan ada pilihan guys atau login user ya. Nah, login usernya itu kita gunakan user NetAchat yang untuk ujian esensial itu. Nah, terus nanti jadi di sini ada pilihan guys, kemudian sama pilihan username password untuk mengisikan. Nah, ini harus online ya. Harus online, terus kemudian di bawah ada pilihan keep. Jadi biar langsung login. Kayak contoh punya saya nggak perlu login lagi, jadi otomatis sudah bisa login. Nah, kalau yang versi sebelumnya ini tampilannya eh, hijaunya apa birunya lebih terang ya. Ini lebih gelap. Terus kemudian versinya juga lebih banyak. Nah, untuk pas konfigurasi awal, jadi karena kita lagi belajar ya, jadi
kita setting dulu. Jadi pertama masuk ke option, kemudian preference. Jadi silahkan kalian ikutin juga, kalau yang sudah terinstall, silahkan ikutin langkah-langkah saya. Option preference. Kemudian di checklist ya, sini always support labelnya di checklist. Ini kebetulan punya saya sudah di setting ya. Nah ini always support labelnya di checklist. Tujuannya apa? Nanti agar ketahuan muncul nama portnya. Kalau yang masih baru kan nggak tahu ini portnya yang mana, nomor berapa, seperti itu. Nah ini agar kita bisa lebih mudah dalam konfigurasi. Nah ini yang disetting cuma itu saja ya. Terus kemudian langsung di close otomatis ya. Nah kemudian untuk topologi sendiri, jadi kan ini simulator ya, tapi hampir untuk tampilan konfigurasinya sama dengan yang aslinya. Nah kalau mau yang lebih realnya lagi itu GNS3 ya, GNS3. Tapi itu berat. Kenapa berat? Karena routernya, kemudian switch-nya harus diinstal dulu. Jadi kayak model VMware tapi khusus untuk perangkat-perangkat jaringan. Tapi bisa dikolaborasikan dengan berbagai merek atau vendor yang lainnya. Kalau ini khusus untuk merek Cisco saja. Nah, topologi itu ada dua jenis, yaitu logical dan physical. Ini physical, kemudian ini logical. Nah, bedanya apa? Kalau topologi logical dan topologi fisikal. Kalau topologi fisikal, di sini misalnya contoh ya, kita zoom. Nah, dia apa? Menampilkan letak dari perangkatnya di mana. Jadi misalnya contoh kita ada server ya. Nah, dia letaknya ada misalnya di gedung A, ruang server lantai 1 gitu. Jadi menunjukkan keberadaan perangkatnya ada di mana. Jadi keterangan dari topologinya. Sedangkan untuk yang logikal itu dia yang informasi yang disampaikan di sana itu adalah tentang IP network dan apa interface-nya. Jadi dia nyoloknya ke port mana gitu. Nah kalau secara real, kalau yang real di dunia nyata itu biasanya dikasih label ya. Jadi misalnya contoh untuk port interface FA01 misalnya untuk PC1. Jadi di situ dikasih label portnya itu PC1 seperti itu. Untuk memudahkan jika terjadi kerusakan ya, untuk menelusuri jalurnya lebih gampang karena kalau semakin banyak jaringannya semakin besar otomatis kabelnya juga semakin banyak. Nah, terus kemudian kalau ini ada yang setelah bawahnya ini ada tombol misalnya di sini bikin baru, kemudian membuka, menyimpan dan sebagainya ya. Ini ada user profile-nya. Nah, kalau kalian misalnya ada tugas dan sebagainya itu user profile harus dirubah dengan nama kalian ya. Di sini bukan guys tapi nama kalian, alamat email, terus kemudian keterangannya apa, misalnya tugas 1, tugas 2 dan sebagainya. Tapi kalau bentuknya PKA nanti tugasnya otomatis dia akan muncul ini pertama kali. Jadi ini kasih keterangan tugasnya tugas berapa, namanya siapa, emailnya apa ya. Nah, terus kemudian di sini ada undo dan redo ya. Jadi untuk back ya atau mundur. Jadi kalau misalnya salah bisa diulang di undo redo di sini. Terus kemudian di sini ada apa? Select. Jadi kalau ini untuk ngezoom, ini untuk menghapus ya. Jadi kalau misalnya setelah menghapus itu kita harus kembali lagi ke sini. Kalau untuk menampilkan kursornya lagi. Terus ini kalau kita ingin menggambar ya. Ini misalnya kita ingin menggambar bentuk kotak, bisa warnanya mau seperti apa. Nah, seperti ini. Ini misalnya bentuknya bulat. Nah, bisa juga. Misalnya kita kasih warna kuning, bulat. Nah, jadi untuk menandai misalnya area ini network berbeda, nah bisa dengan digambari. Oke, terus kemudian di sini ada juga untuk memberi tulisan. Nah, di sini ada bisa kita menambahkan tulisan.
Misalnya di sini memberi nama alamat IP atau nama perangkatnya, bisa di sini ngetik. Atau konfigurasinya, kadang kalau saya pakai buat nulis konfigurasinya, misalnya di R1 atau di router 1 konfigurasinya ini, router 2 ada yang lainnya lagi, ditulis seperti itu. Untuk memudahkan kita belajar, jadi catatannya juga di sini gitu loh, catatannya di namanya file PKA ya. Jadi kalau sudah disimpan ekstensinya PKA. Oke, yang selanjutnya ini yang bagian sini ya. Ini untuk mempercepat ya. Jadi kalau kita kan kadang kan kalau perangkat yang aslinya itu harus loading dulu. Nah, loading beberapa saat baru nanti bisa jalan. Nah, di simulasi ini kita bisa mempercepatnya dengan ini ya, fast forward time. Jadi untuk mempercepat biar langsung bisa connect. Nah, kemudian yang di bawahnya sini ada network device, kemudian end device, komponen, connection. Nah, ini yang akan kita gunakan itu adalah ini. Nah, di sini ada pertama network device, itu pilihannya ada di bawahnya. Jadi kalau kita arahkan kursornya nanti akan muncul di situ ya. Nah, ini contoh ada router 1, router ya, router. Nah, biasanya yang saya pakai itu 1941 tipenya. Ini ada, jadi kalau yang lama-lama, versi lama paket Terser itu versinya 1941. Nah, yang versi terbaru nih yang apa, paket Terser versi 8 ada penambahan 4331, 4321. Ini lebih versi terbaru. Kalau 1941 versi lama ya, contoh seperti ini router. Nah, fungsinya apa router ini? Fungsinya, jadi dia fungsinya adalah untuk menghubungkan ya. Jadi ini ada dua buah network. Otomatis kalau network itu berarti beda IP network ya. Nah, agar bisa saling berkomunikasi itu harus menggunakan router. Jadi fungsi router adalah untuk menghubungkan dua buah network yang berbeda IP networknya. Nah, kalau kita sorot di sini tempelkan akan muncul itu device name, device model, host name. Host name itu nama ya, nama hostnya ya. Kemudian portnya apa, di situ ada port 3 bit Ethernet 00 sama 3 bit 01. Kalau VLAN, Virtual Local Area Network itu beda lagi ya. Nanti di CCNA 2 biasanya. Oke, jadi fungsinya itu ya. Nah, terus kemudian kalau kita klik, di sini ada beberapa tab ya. Physical, config, kemudian CLI ya, command line interface, ini yang biasa nanti kita akan sering gunakan untuk konfigurasi. Walaupun bisa di sini konfigurasi ya, misalnya kita mau ngasih IP, tinggal diklik gigabitnya, dia otomatis langsung di CLI-nya langsung jalan. Nah, ini perintahnya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini di on-kan, kemudian kasih IP, subnet masknya berapa, selesai. Tapi nanti nggak belajar kalian kalau seperti itu. Jadi kalian harus menghafal ini seperti ini, perintah-perintahnya itu buat apa. Itu ya. Jadi konfigurasi untuk router maupun switch ada di sini di command line interface, dibiasakan di situ. Nah, ini apa bagian belakang router ya, bisa kita dekatkan jadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada default bawaannya ya. Bawaannya portnya tadi ya. Tadi kan ada port 3 bit Ethernet ya. 3 bit Ethernet portnya ada 2 di sini. Biasanya ada tulisannya ya. Ini ada konsol, ada aux. Nah, berarti yang kuning-kuning nih gigabit Ethernet nih, yang kuning-kuning. Nah, kemudian di sini ada bolongan. Bolongan ini adalah fungsinya, ini namanya modul. Di sini ada modul, banyak modul. Kalau kita klik, di sini akan berubah. Ini modulnya, terus ini buat apa. Bingung ya, bisa ditranslate ya. Kita nih, misalnya ini kosongan. Nah, terus kemudian ini seperti ini apa, apalagi gitu seperti itu. Nah, kalau kita ingin memasang, kalau kita langsung pasang nggak mau, karena di sini keterangannya powernya masih nyala. Jadi kayak perangkat asli aja, kalau masih nyala langsung dicolokin nggak mungkin, nggak bisa ya. Jadi harus dimatikan dulu, ini ada tombol on off-nya.
Kita matikan dulu, kita tambahkan modulnya. Nah, ini contoh saya pakai modulnya HWIC 2T. Ini yang biasa kita gunakan ya, HWIC 2T. Nah, kalau kita arahkan kursor ya sekarang bertambah. Tadi kan hanya gigabit 00 ya sama 01. Sekarang ada serial. Ada serialnya ada 4 karena tadi slotnya berarti satu modul itu isinya 2 port. Serial 00, 01 sama 010011. Itu seperti itu. Nah, versi yang lainnya juga hampir sama ya. Contoh misalnya kita ambil versi terbaru di sini ISR 4331. Nah, tampilannya seperti ini versi terbarunya ya sama, ada modulnya juga. Karena memang kalau kita beli Cisco router itu ada bolong-bolongnya ini, tapi ada penutupnya biasanya ya. Jadi masih kosong. Jadi kalau kita mau tambahkan modul harus beli lagi modulnya. Nah, untuk perangkat router seperti ini ya, router merek Cisco itu biasanya ada istilahnya? Ada salesnya tersendiri ya. Jadi kan ada yang versi resmi sama versi nggak resmi gitu ya. Kalau versi resmi itu biasanya tiap area, jadi misalnya di Pulau Jawa itu ada siapa areanya, ada yang mengelola, jadi nggak sembarangan kita beli. Karena di situ ada beberapa fitur ya, terutama fitur keamanan itu kita harus beli lisensinya lagi. Jadi kalau yang terbaru seperti itu, kalau yang versi lama itu kita nggak beli, cukup diaktifkan, nanti kita bisa dapat keamanannya sampai ada yang gratisnya sampai beberapa, biasanya 1 tahun, ada yang seperti itu. Jadi untuk belajar bisa dipakai. Jadi kalau itu dibutuhkan langsung diaktifkan, kalau nggak dibutuhkan dimatikan. Jadi bisa panjang, bisa lama. Nah kalau habis kita harus beli lisensinya. Kalau yang versi lama, kalau versi terbaru itu dari awal udah nggak bisa, jadi harus beli dulu. Untuk fitur-fitur khusus ya. Jadi kalau konfigurasi yang umum sih bisa, tapi ada fitur keamanan yang khusus yang harus beli lisensinya gitu ya. Nah ini nah yang beda itu kan dari modulnya ya. Jadi kalau misalnya kita tadi coba contoh, kita tempelkan, tadi kan cuma gigabit 00. Nah di sini beda lagi, gigabit ada 0/0/0. Bedanya seperti itu. Jadi kalau versinya semakin kecil, contoh versinya ini ya, versi kecil ini 82. Nah seperti ini. Jadi gambar lebih kecil ya, perangkatnya lebih kecil, terus kemudian modulnya juga cuma sedikit. Terus portnya juga di sini seperti itu, gigabit Ethernet 0. Kalau yang tadi di sini ada gigabit 000, ini ada gigabit 00. Nah, jadi entah ya ini apa bedanya ya. Jadi kalau yang angkanya 1 digit sama ada slashnya, sama slashnya ada 2, nah itu perbedaannya seperti apa saya belum pernah mempelajari ya. Jadi saya belum tahu itu bedanya apa ya. Oke, ini untuk routernya ya, untuk router. Selanjutnya ada yang ini perangkat lainnya, itu adalah switch. Switch di sini juga tipenya ada banyak. Nah kalau yang sebelumnya oh ini sama ya, 2960 ya, switchnya 2960. Nah ini untuk tampilannya juga sama seperti ini, tapi ini modulnya nggak bisa ditambahi, biasanya hanya port ya, port yang banyak. Nah ini port switch ya, jadi beda dengan yang ada di sini, port yang ini beda. Kalau di sini port ini bisa dikasih IP ya, bisa diberi alamat IP address. Kalau yang di switch itu nggak bisa, karena fungsinya berbeda. Kalau router tadi untuk menghubungkan dua buah network yang berbeda IP network, kalau switch fungsinya adalah untuk membagi jaringan. Jadi makanya, jadi ini ada kabel 1, kemudian bisa dipecah, di situ ada kabelnya sampai 24 sama gigabitnya ada 2. Seperti itu. Biasanya
gigabit, dari gigabit ke gigabit yang ada di sini ya, gigabit ke sini ke gigabit. Jadi untuk membagi yang lainnya ke fast internet karena kecepatannya beda ya, fast internet sama gigabit. Nah, perangkat yang untuk membagi jaringan ini bukan hanya switch saja, ada perangkat yang lainnya. Contohnya di sini ada yang hub, switch, kemudian ada lagi ini multi layer switch. Jadi kalau bisa ditarik atau diklik seperti ini ya, diklik kemudian diklik lagi ke sini areanya. Sebentar ya, ada azan dulu, kita dengerin dulu azan. Oke, sebentar ya, ini saya nggak bisa share screen. Saya ini ya, hostnya keluar, jadi saya sebentar saya hubungi adminnya dulu. Pak, punten Pak. Ini saya kan habis install nih Pak. Terus ada tulisan would you like to run multi-user when application start? Yes apa no Pak? Di situ tuh fungsinya adalah untuk jadi kan kalau laptopmu loginnya bisa ada banyak user, itu bisa pakai semua, atau pas login user kamu saja yang bisa pakai, pilihannya itu. Terserah kamu pakai yes apa no. Kalau no berarti hanya kamu saja, kalau yes bisa semuanya pakai. Oke Pak, no aja Pak. Ya mangga. Lalu setelah itu apa Pak? Tinggal di next saja sih. Belum muncul Pak. Ya tunggu dulu. Muncul belum? Ini ada tulisannya sync up
continue SQS sama oh ya ini ada sign in Pak. Sign in login dulu berarti Pak ya. Iya, login pakai itu, pakai akun tadi. Oh, udah bisa nih, udah jadi host lagi ya, jadi saya bisa share screen. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi tadi ya untuk yang fungsinya sama yaitu membagi jaringan itu ada beberapa perangkat di sini ya. Ini ada hub, ada switch, ada multi layer switch, sama ini access point ya. Home router, wireless router, access point ini AC, access point. Ini sama-sama membagi jaringan tapi ini berupa wireless, ini berupa kabel ya. Nah, terus kemudian kita fokus ke yang kabel. Nah, ini eh, ada bedanya ya. Jadi dari 3 perangkat ini ada bedanya. Otomatis yang hub ini yang paling murah. Biasanya yang kita pakai di warnet atau di rumah itu biasanya hub ya. Kalau kita pasang IndiHome itu dapatnya access point router atau wireless router ini. Jadi bisa sebagai modem, sebagai switch, sebagai access point. Biasanya dapatnya seperti itu. Nah, terus apa bedanya ketiga ini? Ketiga ini bedanya adalah terletak pada dia berjalan di layer mana ya. Jadi ini layer 1, layer 2, layer 3. Maksudnya gimana layer 2, layer 1, layer 3? Jadi bisa kita lihat di sini untuk masing-masing portnya. Jadi ini hanya satu. Beda dengan yang di switch. Kalau di switch masing-masing portnya ada MAC address-nya, berarti ada alamatnya masing-masing. Sedangkan di hub itu nggak ada. Jadi di hub itu broadcast domainnya walaupun portnya banyak, itu broadcast domainnya hanya satu. Sedangkan di switch masing-masing portnya punya broadcast domain. Broadcast domain itu apa sih? Kemarin kan sudah pada saat minggu kemarin itu alamat IP ya. IP kan ada network, ada host, ada broadcast ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya masing-masing port itu punya broadcast sendiri, otomatis lebih cepat ngirimnya. Sedangkan di hub itu dia ngantri karena nunggu giliran, karena hanya satu broadcastnya. Nah, sedangkan di multi layer switch itu portnya bisa jadi fungsi dari switch port bisa dimatikan. Maksudnya bisa dimatikan tuh gimana? Jadi kalau switch itu aslinya tidak bisa diberi IP. Tapi di multi layer switch itu masing-masing IP, masing-masing interface ya bisa dimatikan dengan perintah no switch port. Nanti otomatis bisa mati. Nah, baru bisa kita beri IP address. Jadi bisa kayak router portnya, jadi bisa dikasih alamat IP. Bedanya di situ. Nah, otomatis yang MLS ini lebih mahal ya daripada switch. Tapi kalau switch merek Cisco sama router ini ya barunya sekitar 25 juta ya. Makanya perusahaan yang besar yang menggunakan perangkat Cisco biasanya seperti itu. Tapi kemarin IKMI dapat bekasan ya, dapat bekasan tapi baru. Jadi ada dari Serang Banten, kampus juga Serang Banten, dijual ke IKMI ada 5 unit dihargai 2 juta. Jadi satu perangkatnya 2 juta karena nggak dipakai. Jadi di sana nggak dipakai, akhirnya dijual ke IKMI 2 jutaan. Itu ya. Jadi kalau bekasnya dia Harko juga Mangga 2 itu cuma 2 juta. Satunya cuma ya, bekas itu. Itu bekas tuh nggak tahu masih hidup atau mati gitu ya, bekas. Jadi ya pasti ada cacatnya gitu.
Nah, kalau yang baru kita pesan itu 25 juta, sekitar segitu. Itu ya. Nah, ini perbedaannya ya. Ini fungsinya membagi jaringan, ini menghubungkan jaringan, beda IP network, ini untuk membaginya kemana-mana ya. Gitu. Oke, ini sampai di sini ada 2 perangkat yang sudah saya jelaskan. Bukan 2 nih ya, ada banyak nih ya. Ini router, hub, switch, MLS ya, sama access point router atau wireless router. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang sudah saya jelaskan perangkatnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Jawab coba ya. Nggak ada Pak, cukup Pak. Oke, nggak ada pertanyaan berarti udah paham ya? Nah, saya tanya. Insya Allah. Oke, saya lihat di sini siapa ya. Kok berkurang sih? Perasaan tadi ada 17 ya. Jadi 15. Emang saya ngajarnya kurang menarik dah kepada nggak suka tuh ya. Jadi kok pada nggak apa nggak kan katanya ada banyak nih, kok cuma yang online ada cuma 14. Apakah nggak suka dengan proses pengajaran saya? Jadi metode saya kurang menarik atau bagaimana gitu? Ada yang bisa jawab? Kayaknya sih takut ditanya Pak. Oh, takut ditanya. Keluar dulu ntar masuk lagi Pak. Mungkin Jadi ada yang kerja kali Pak. kalau takut ditanya ya nggak akan pinter nanti loh. Ini fungsi. Jadi kan niat kalian kuliah tuh buat apa gitu? Kalau buat ya, jadi nikmati prosesnya ya. Jadi kalau kita kuliah sambil capek kerja, pulang kerja capek tapi harus kuliah, ya nikmati aja karena itu prosesnya. Jadi sekarang sih saya lagi senang dengerin itu ya, Dr. Fahrudin Faiz ya, itu seorang filosofi Dr. Fahrudin Faiz. Silakan cari di YouTube, menarik tuh. Jadi bikin adem. Nah, dia seperti itu gitu loh. Jadi apa segala sesuatu itu butuh proses gitu. Nah, yang nikmati prosesnya gitu. Kalau kalian nggak mau menikmati prosesnya, otomatis ya nanti apa ya? Kayak contoh nih, saya kenapa kok saya suka nanya dan sebagainya itu biar kalian menyimak. Pertama itu, kemudian juga kalian tuh akan membekas gitu di hati kalian. Kalau kalian lulus saya ngajar ngomong aja nggak nanyain kalian, itu kalian nanti lulus udah langsung lupa. Tapi kalau misalnya saya suka nanya, memberi hukuman sama kalian, pasti diingat, wah itu Pak Martanto yang kurang ajar suka nanya mulu gitu. Pasti dia akan ingat sampai lulus. Nah, saya ingin kalian apa mengenang saya ya, mengenang bukan mengenang yang buruknya ya, tapi materi atau yang pernah saya sampaikan seperti itu. Jadi banyak yang istilahnya lulusan yang jadi guru, jadi ya banyak yang jadi guru terus mengikuti jejak belajar apa mengajar seperti ini gitu. Jadi teknik ngitung ngitung IP itu, kalau misalnya pernah kan ada anak SMK datang ke PKL, saya tanya dia bisa ngitung. Nah, tekniknya sama gitu. Oh, berarti itu yang ngajar siapa? Tanya, ternyata mahasiswa saya gitu, bekasnya, jadi udah lulus. Jadi seperti itu, karena teknik itu ya setahu saya yang buat ya, teknik yang kemarin ngitung-ngitung dan itu IP versi 4 itu yang buat saya tekniknya itu. Jadi untuk mempermudah, biasanya ngitung IP itu dengan menggunakan bilangan biner. Jadi pakai angka 111 dihitung nilainya itu berapa. Ruwet seperti itu. Nah, kemarin saya contohkan itu yang versinya yang sederhana, gampang diingat, kemudian gampang dihitung juga gitu. Seperti itu. Oke. Siapa ya? Oke,
si di sini ada TI. RPL sendiri nih ada 2 RPL. MI-nya ada sendiri ya. Ada Fajarudin. Mana Fajarudin? Oh, ada 2 nih. Ya, Pak. Oke, Fajarudin tadi sudah sedikit saya jelasin ya. Apa bedanya topologi logikal sama fisikal? Apa, Pak? Topologi logikal dengan topologi fisikal. Bedanya apa? Tadi lagi download sih, Pak. Jadi Oh gitu, download itu nggak bisa dengerin iya, kan? iya, Pak. Lagi nanya di WA sih, Pak. Oh iya. Jadi nggak bisa jelasin. Enggak, Pak. Oke, tunjuk temanmu siapa. Ini ceweknya masa cuma 1, jadi ya saya nggak bisa ya. Oh, ada ya, tadi ada 2 ya. Rahmat Hidayat mungkin, Pak. Ya, Rahmat Hidayat. Kalau Hikar izin ya lagi mau sholat. Iya Pak. Ayo bisa jelasin Pak. Tadi juga lagi nginstal Pak, nggak fokus Pak. Wah. Kayaknya yang tadi memperhatikan itu berarti si Aji tuh. Aji ya, coba Aji bisa menjelaskan nggak? Saya ada Pak. Ya, bedanya logikal sama fisikal. Tadi saya dengar sih Pak, kalau logikal tuh yang ini Pak, kayak tanpa kabel gitu Pak. Kalau fisikal itu yang ini apa nggak wireless gitu Pak. Wah, oke. Ada yang bisa jawab nggak? Ya Allah, dari tadi saya ngomong itu tuh nggak ada yang memperhatikan ya. Ya, jadi memang harus saya tulis di notepad, kemudian kalian ikutan nulis, nanti pada ngerti ya. Kalau seperti itu ya saya capek juga ya nulis iya, ngomong iya. Oh, Denar mau jawab tak? Ya, Pak. Apa itu logikal, fisikal, topologi bedanya Pak? Di sini kan tadi saya jelaskan. Kalau nggak salah fisikal tuh, saya taunya fisikal Pak. Gimana fisikal? Fisikal tuh jadi kita tahu letak routernya itu ada di mana, fisiknya tuh Pak. Bisa mengetahui fisik routernya tuh ada di sebelah mana. Kita tahu lokasinya mungkin, gitu Pak. Benar nggak Pak? Ya sedikit ya. Jadi kan, ya oke cukup ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi karena ini dasar ya, dasar seorang networking itu harus tahu gambar dulu. Jadi sebelum kita konfigurasi dan sebagainya harus bisa gambar dulu. Maksudnya merancang jaringannya. Nah, rancangan jaringan itu ada 2 jenis topologinya. Topologi itu jadi gambarannya tuh. Jadi fisikal sama logikal. Memang tadi letaknya ya, tetapi maksudnya di sini adalah yang digambar itu misalnya ada gambar router. Kalau fisikal itu informasi atau ditulisnya, bisa contoh ditulis seperti ini, misalnya router ini ada di misalnya gedung A, lantai 1, ruang server. Nah, seperti itu. Jadi dia ada informasinya tentang letak perangkatnya. Sedangkan topologi logikal, informasi yang diberikan itu adalah informasinya namanya. Jadi contoh seperti ini, gigabit 00 FA 00, sini kasih IP 192.168.1.0 traffic 24. Nah, jadi kalau seperti ini namanya logikal. Nah, kalau fisikal ini seperti ini misalnya. Nah, letaknya ada di sini. Nah, itu bedanya logikal dengan fisikal. Jadi kalau kalian seorang network engineering itu harus bisa gambar dulu. Sebelum kita memasang, kita gambar dulu topologinya kayak gimana, letaknya ada di mana. Jadi letak
routernya di mana, switch-nya ada di mana, servernya ada di mana, seperti itu. Tuh, lebih jelas kan ya? Iya, Pak. Ya Allah, jadi tadi nggak saya ngomong ada dengerin ya. Oke, kita lanjutkan saja. Aduh, ya, ikhlas saja lah, ikhlas. Malu-malu kali, Pak. Jadi kenapa sih harus takut ditanya lu ya? Kalau nggak ngerti ya ngomong aja, nggak ngerti selesai lu ya. Saya nggak akan marah, nggak akan apa. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ini perangkatnya jadi baru ke network device ya. Jadi yang biasa kita pakai itu adalah yang ini biasa dipakai. Nah, ini kalau numbers apa dihapusnya. Nah, yang biasa kita pakai router, switch. Ya. Terus kemudian yang lainnya lagi kalau access point jarang juga dipakai. Nah, terus kemudian kita pakai yang satunya lagi adalah end device. End device di sini kita pakai PC. Nah, kan ini tadi kan kita ngambilnya kalau ngambilnya satu-satu seperti itu ya, tinggal di-drag atau diklik lepas. Nah, kalau pengen ngambilnya banyak gitu, ngambilnya banyak, cukup tekan di keyboardnya kontrol ya, CTRL, ditekan terus, kemudian klik yang PC-nya, klik PC, lepas. Nah, ini kita bisa menambahkan banyak seperti ini. Itu ya. Nah, kalau kita mau balik lagi gimana? Cukup diklik lagi atau kita pencet ESC ya, escape di keyboard. Nah, ini sudah kembali, kita nggak bisa lagi. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, nah itu kayak gitu. Ini contoh ya. Untuk mengambil banyak ya, mengambil banyak kalau kita mau gambar ya. Oke, yang lainnya di sini ada laptop misalnya sama server. Nah, yang sering dipakai adalah yang kayak gini. Yang lainnya nggak dipakai ya. Nah, ini sama ini NDFS itu adalah perangkat terakhir dalam jaringan. Setelah perangkat ini nggak ada perangkat yang lainnya. Paling ada paling printer ya, printer. Tapi kan di sini termasuknya perangkat terakhir ya, yang 4 ini ya. Yang 4 bagian bawahnya adalah perangkat terakhir. Printer mah jarang dipakai. Itu ya. Nah, kalau untuk PC kayak gimana PC? Nah, PC seperti ini. Ini juga ada tombol powernya ya, on off di sini. Terus ini juga modulnya bisa kita tambahkan ya. Jadi misalnya kalau ini kan pakai kabel, kalau yang ini pakai WiFi. Kalau kita mau koneksinya memakai WiFi, pakai ini ganti modulnya. Kalau yang ini pakai kabel. Oke, nah itu perangkat yang sering kita pakai ya. Di laptop juga sama. Laptop di sini juga pakai port, bisa diganti dengan pakai WiFi. Aslinya kan ada port, ada WiFi juga ya. Tapi kalau dalam belajar di sini kita ada 2. Jadi harus satu-satu. Di server, nah ini lebih banyak. Tapi untuk modulnya juga lebih banyak ya server. Nah, kalau di server device ini, contoh server laptop PC itu konfigurasinya ada di desktop. Kalau tadi di router konfigurasinya ada di CLI ya. Sedangkan di PC itu ada di desktop. Desktop ini kalau ini konfigurasi IP ya. Terus yang lainnya juga kita bisa setting macam-macam di situ, email dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk tampilannya seperti itu. Nah, terus kemudian yang lainnya apa lagi gitu? Yang lainnya apa lagi? Di sini ada, jadi kalau kita ingin terhubung jaringan itu memerlukan ada 4 ya. Brandware itu orang yang menjalankannya. Kemudian hardware, perangkat kerasnya, device-nya itu ya. Contohnya di situ ada router, switch, PC, laptop, server.
Terus kemudian ada layanannya. Layanan itu contoh misalnya layanan internet, layanan print. Jadi dia punya jaringannya ada layanannya, atau misalnya LAN local area network di situ. Jadi agar saling terhubung satu sama lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah media. Media itu adalah untuk menghubungkan perangkat kerasnya tuh, pakai apa? Itu namanya media. Nah, media yang sering kita gunakan, ini saya contoh misalnya pakai router ya. Di sini ada router 2. Ini kita tambahkan ya, tambahkan HWIJ2P. Bisa langsung kita tarik dari sini juga bisa. Nah, terus kita nyalakan lagi. Nah, yang pertama itu kita klik ini gambar petir nih, ada gambar petir di bawah, ini adalah kabelnya. Nah, biasanya untuk menghubungkan dua buah router ini menggunakan kabel serial DCE sama DTE. Ini bedanya apa sih? Kalau di perangkat realnya itu cowok cewek, jadi ada yang colokannya sama ada lubangnya, tapi banyak itu ya. Nah, kalau secara di sini konfigurasinya, kalau kita misalnya pakai kabel DCE, yang kita klik pertama, contoh ini pakai serial ya, yang kita klik pertama itu akan muncul kabel ini gambar icon gambar jam. Ini namanya clock ya, clock red. Jadi untuk mengatur kecepatan. Jadi ini bisa disetting kecepatannya melalui port yang ini. Kalau port ini enggak, ini yang kabel DCE. Sedangkan yang satunya itu adalah kabel DTE. Nah, DTE gimana? Kalau DTE yang kita klik terakhir yang muncul gambar jamnya, bedanya cuma itu. Jadi konfigurasi clock rate-nya ada di router yang sini. Kalau yang di sini nggak ada, nggak bisa dikonfigurasi clock rate-nya. Oke, ini untuk menghubungkan dua buah router. Walaupun pakai kabel yang lainnya juga bisa, kabel yang lainnya bisa. Tapi kalau di Cisco, di soal-soal ya kita bahasnya fokusnya ke soal, itu biasanya pakai kabel serialnya itu. Jadi harus diingat portnya itu berapa, terus kemudian di sini clock rate-nya yang mana. Nah, terus selanjutnya yang sering dipakai lagi itu adalah, jadi kalau nanti pada saat ujian sertifikasi ya ada prakteknya, itu pakai kabel konsol, karena routernya dikunci, jadi konfigurasinya melalui PC. Caranya gimana caranya? Kita hubungkan, jadi diklik, terus pilih di sini ada konsol ya. Terus kemudian ke PC, di sini RS232. Nah, kalau ada gambar bulat-bulat ini, contoh di sini juga ada gambar segitiganya, berarti sudah benar. Kalau misalnya contoh ada yang salah ya, contoh misalnya saya pakai yang salah ya. Ini USB nggak akan mau. Pas Ethernet. Nah, ini ada merah ya, keterangan merah bukan bulat. Jadi ini berarti salah. Kalau dulu itu nggak bisa dilepas, kalau sekarang sih bisa. Nah, bisa dilepas. Ini versi terbaru bisa. Jadi pakai RS232 untuk kabel konsol. Jadi kita bisa konfigurasi router melalui PC. Kalau yang realnya seperti itu. Jadi kalau yang real ada perangkat router dihubungkan pakai kabel konsol, kemudian pakai ke laptopnya itu pakai konverter ke USB. Jadi dari kabel konsol ada konverter USB. Kalau sekarang ada pakai mini USB itu ya. Jadi ada mini di sini kan kalau kita colokin ya di sini kan ada USB ya. Jadi di PC-nya di routernya juga ada mini USB-nya. Tapi di sini kalau kita klik di physical, kita zoom. Nah, di sini ada mini USB. Nah, ini untuk konfigurasi juga gitu ya. Tapi kalau bisa pakai mini USB, konsol atau aux, itu konfigurasi bisa melalui situ ya. Aslinya seperti itu ya. Nah, ini kita coba masuk ya untuk konfigurasinya, kita ke PC, kemudian masuk ke terminal, kita tinggal OK. Nah, tampilan ini sama dengan tampilan yang ada di sini.
Nah, seperti itu. Jadi kita bisa konfigurasi router melalui PC dengan kabel konsol dan melalui terminal. Gitu ya. Kalau zaman dulu Windows XP ada hyperterminal atau apa itu. Kalau sekarang sih nggak ada versi 10. Oke, itu ya untuk kabel konsol. Jadi tadi ada kabel serial, kemudian kabel konsol. Nah, selanjutnya ada kabel apa lagi? Nah, di sini ada yang lurus, ada strike, terus kemudian ada cross. Ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa bedanya kabel strike dan kabel cross? Ya, apa? Ada yang bisa jawab? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jujur banget sih. Pak, Iya, saya cuma mau jawab, Pak. boleh. Gimana, Dinar? Kalau perbedaannya, tahu saya, Pak, kalau kabel strike itu kabelnya lurus. Kalau cross itu menyilang. Benar nggak, Pak? Itu mah dari arti kata tuh, cross sama strike tuh ya. Sama, kabelnya lurus semua. Jadi bedanya itu kalau kalau cross itu kan kalau kita pakai tester ya, tester untuk kita sudah bikin apa? Bikin kabelnya pakai konektor RJ45. Itu kalau kita tes itu nanti ngacak ngilang-ngilang gitu. Jadi misalnya 2 ketemu berapa, 1 ketemu berapa gitu. Jadi ngilang-ngilang. Kalau yang strike itu lurus 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4 gitu. Kalau dari segi itu ya, tapi dari segi yang lainnya adalah penggunaan ya. Jadi kalau biasanya guru TKJ ya, ini setahu saya guru TKJ biasanya itu ngomongnya kalau perangkat yang sama pakai kabel cross. Kalau perangkat yang berbeda pakai kabel strike. Jadi contoh misalnya switch ke router berarti karena beda pakai kabel strike gitu. Kalau misalnya switch ke switch pakai kabel cross seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu kurang tepat ya, karena sekarang teknologi sekarang misalnya kita pakai peer to peer ya, jaringan peer to peer kan antar PC ya, PC 2 dihubungkan. Nah, harusnya karena ini perangkatnya sama, berarti kan pakai kabel cross. Tapi dalam kenyataannya kabel serial juga bisa dipakai. Kenapa seperti itu? Jadi yang tepat itu adalah tergantung layanan yang akan kita gunakan. Jadi kalau layanannya 2 arah, kita pakai cross. Kalau 1 arah, itu pakai strike. Apa yang dimaksud 1 arah atau 2 arah? Kalau 2 arah, itu berarti download upload. Kalau 1 arah ya download aja atau upload saja gitu loh. Jadi mengirim atau menerima gitu loh. Seperti itu. Nah, dalam kasus misalnya contoh switch ke PC, dia kan fungsinya hanya membagi. Jadi nggak ada istilahnya saling kirim terima timbal balik, nggak ada. Jadi dia hanya ngikut aja, berarti pakai strike. Sedangkan PC ke PC itu karena dia kalau peer to peer itu bisa sebagai klien, bisa sebagai server, jadi bisa download, bisa upload. Nah, makanya itu pakai cross seperti itu. Ini contoh seperti ini ya. Ini pakai, jadi diklik dipilih portnya berapa ya. Jadi nanti kalau ujian atau misalnya kita praktek itu ada ketentuannya. Itu kabelnya portnya port ke berapa gitu. Contoh seperti itu. Nah, ini kan ada warna, harusnya kalau terhubung itu warnanya warna hijau. Ini masih oranye ya. Masih oranye, kita percepat. Set, langsung hijau. Nah, fungsinya buat itu ya. Fungsi fast forward itu buat itu. Nah, seperti ini contoh ya.
Kita pindah ke sini. Nah, ini contoh, misalnya kita ini ada network yang berbeda, jadi servernya ada di entah di mana, kemudian ini PC-nya ada di sini. Ini kita belum konfigurasi apa-apa ya. Jadi karena apa kok ini merah? Karena ini berhubungan dengan router. Kalau router harus dikasih IP. Atau kalau mau gampang aja di situ kan misalnya 3 bit 00 ya. 3 bit 00 kita on kan. Itu hijau, tapi belum connect gitu karena nggak ada alamat IP-nya gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk menghijaukan sih gampang ya, tapi kalau untuk menghubungkan belum tentu bisa. Ini belum dikasih alamat IP. Nah, kenapa kok minggu kemarin saya harus tekankan harus ngerti? Contoh misalnya soalnya seperti ini. Misalnya saya kasih contoh soalnya ya, misalnya di sini. Nah, contoh, jadi saya kasih keterangannya seperti ini. Ini saya kasih IP network. Nah, contoh, ini saya kasih IP network. Jadi untuk network sini trafficnya 27, network sini trafficnya 30, network sini plus 29. Terus saya kasih ketentuan, misalnya 3 bit 00 SE 0/1. Ini harusnya dibedain. Misalnya di sini ini, ya, di sini 00. Jadi, nah SE 00 adalah IP pertama. Sedangkan PC 0 server SE 0/0/1 adalah IP terakhir. Nah, kalau kalian nggak bisa ngitung yang kayak kemarin, kan nggak ngerti IP yang di sini berapa, yang di sini berapa, ini berapa. Karena harus tahu. Jadi traffic 27 berapa jumlah hostnya? Ada yang bisa jawab? Yang kemarin? Jumlah host yang bisa dipakai traffic 27? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa? Yuk, nggak usah malu, yuk asal jawab, nggak apa-apa, yuk. Berapa jumlah host yang bisa dipakai traffic 27? 30 bukan, Pak? Ya, 30. Nah, berarti kalau IP-nya terakhir, berarti PC0 IP-nya berapa? Ini contoh ya, contoh latihannya seperti ini ya. Nanti 192.168.1.30.27. Ini untuk PC 0. Sedangkan yang sini, karena di sini IP pertama, berarti di sini 192.168.1.1 traffic 27. Nah, ini kita konfigurasi. Baru bisa kan kalau sudah menentukan alamat IP-nya berapa, baru bisa dimasukkan. Baru bisa kita konfigurasi. Kalau kalian nggak ngerti cara ngitung, otomatis nggak bisa mengerjakan. Nah, itu makanya harus paham dengan itu. Makanya saya bilang kalau biasanya yang benar-benar lulus itu hanya nggak sampai satu kelas, biasanya 30 orang itu cuma 1-2 yang ngerti. Kenapa? Karena seperti ini. Jadi nilainya nilai kasihan. Nah, kalau yang sekarang ini kalau saya nggak bisa bantu, nilai jelek itu tetap jelek. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan.
kalau itu kan tadi kalau router Cisco kan banyak tipenya, Pak. Iya, Nah, ini kalau misalkan beda tipe dihubungkan bisa, Pak? bisa. Jadi contoh misalnya ini beda tipe. Ini tipenya beda ya. Ini 4321, 4331, 2901. Yang penting di sini kan karena di sini belum hanya ada gigabit, ya bisa aja sih pakai gigabit ya. Kita hubungkan bisa aja pakai gigabit. Nah, pakai gigabit juga bisa. Ini otomatis ya. Jadi otomatis tuh kita nggak memperhatikan, dia otomatis akan berubah sendiri. Ini pakai otomatis, tapi jangan dibiasakan ya, karena kamu nanti nggak ngerti ini buat apa gitu. Ini contoh ini bisa. Nah, jadi bisa pakai kabel gigabit juga. Bisa pakai kabel cross ya. Nah, seperti itu. Jadi beda tipe juga bisa. Yo, yang lainnya. Ini kita belum bahas tentang konfigurasi kayak gimana, nanti itu ya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Saya hanya fokus menjelaskan paket terser gimana sih cara makainya. Nih, kayak gitu. Ini belum nyampe materi. Nanti materinya kalian harus pelajari sendiri, harus praktek sendiri ya. Ini contoh, saya kasih contoh ya, contoh soalnya ya. Saya kasih contoh soalnya di sini. Mana contoh soal? Oke, contoh soal ini yang tadi pagi ini ya, contoh misalnya saya yang lainnya ya. Misalnya ini paket tracer. Nah, ini. Nah, ini kita contoh. Nah, nanti soalnya seperti ini ya. Jadi kita klik 2 kali, otomatis nanti jalan. Nanti rencana untuk yang angkatan kalian ini saya masukkan ke tugas, jadi bisa dikerjakan seperti ini contoh. Ini saya kasih contoh. Nah, pertama itu muncul seperti ini, klik yang bagian sini ya, klik nanti ada ini user. Nah, pastikan ini nama kalian. Jadi kalian nggak bisa, misalnya contoh filenya kalian misalnya namanya dirubah nama kalian, terus mungkin kelas ya. Terus kalian ngopi punya teman, terus kemudian dirubah namanya. Nanti dalamnya adalah tetap nama kalian. Saya bisa lihat nama orang lain. Kalau kalian yang biasanya kalau misalnya itu yang ngirim misalnya si Aji, tapi ternyata si isinya di dalamnya adalah Denar, otomatis langsung Aji saya kasih nilai 0 kalau ketahuan seperti itu. Jadi saya nggak tolerir kalau itu curang, istilahnya curang, seperti saya nggak suka. Saya lebih suka apa adanya ya, nilai kecil nanti saya bantuin nilainya gitu kan, contoh seperti itu. Nah, ini misalnya di sini ML diisi, terus kemudian di sini misalnya tugas 1 contoh. Oke. Nah, dia otomatis akan restart lagi. Nah, dia berubah karena tipenya beda-beda ya. Jadi kalau kalian buka itu otomatis beda tipe ya. Jadi walaupun sama-sama buka barengan, kalau kalian kerjakan bareng otomatis kadang beda munculnya. Nah, saya ngeceknya gimana dari sini. Tuh, ada kan ya. Dari sini ketahuan itu seperti apa. Nah, untuk soalnya ada di sini, ada PT Activity. Yang muncul ada 2, PT Activity sama yang ini. Nah, ini untuk area kerjanya ya. Nah, ini dikunci. Contoh ya, dikunci. Berarti harus diapain kalau dikunci? Nah, ini kalau biar enak, ini kita top ya. Jadi dia biar di situ terus. Jadi nggak akan berubah. Jadi di atas terus. Jadi tadi kan kalau misalnya ini dikunci, otomatis kita pakai, aduh, ketutup ya. Nah, alhamdulillah ketutup sama ini. Kita escape ternyata bisa keluar. Nah, ini soalnya di sini kalian harus ngapain itu di sini. Ini keterangan berarti ini harus konfigurasi ini ya. Nah, kita konfigurasinya melalui apa? Jadi pakai fulfill the required below. Jadi kita pakainya di sini.
pakai kabel konsol. Contohnya kabel konsol yang tadi ya kita konfigurasi terminal. Oke. Nah, kemudian di sini ada kelas A. Nah, kalau lebih cepat tekniknya, kalau saya biasanya pakai seperti ini, bisa pakai notepad, bisa pakai yang di sini. Tapi enak pakai notepad. Jadi perintahnya langsung diketikkan di sini. Ya nanti ini kalian cukup lihat aja ya, cukup lihat aja, nggak usah ikutin. Jadi ini cuma saya contohin konfigurasinya seperti apa gitu. Nah, saya jadi dosen hanya gara-gara bisa seperti ini. Makanya kuasai satu hal, nanti kalian akan menemukan. Langsung paste, tara, selesai kan gitu. 7% ya, di sini 7%. Kok 7% sih? Oke, langsung yang lanjut kita yang kedua. Nah, konsol. Ini kelas B. Langsung. Kok cuma 15%? Harusnya 100% loh ya. Ini kenapa? Mungkin belum dikasih IP. Di sini ada IP. Ada IP ya. Jadi di sini masih kosong IP-nya. Nah, misalnya di situ PC student 1, berarti di sini. Nah, kita ganti. Tuh, nambah jadi 33. Jadi kenapa kok ini sampai saya 255, 25 dan 02, padahal di situ mintanya ada 3 ya. Karena di situ 128 itu masuk kelas B. Makanya dia otomatis ke prefix 16. Nah, itu sudah 50 ya. Configure host name, IP address onto Cisco Nah, terus kemudian kita kasih IP ini di sini ya, kelas B, kelas B. Nah, kalau di suite yang bisa dikasih IP adalah VLAN. VLAN bisa dikasih IP. Kurang.
Saya udah lama nggak mainan kayak gini, tapi masih ingat. 58. 128, 107, 20, 10. Oh, salah ya. 2015. Kunci. Kebalik. Nah, ini kan contoh salah ya. Salah ini kita tinggal timpa lagi. Nah, sudah 66. Kita pindah ke sini. Interface VLAN 1. IP address 128.1.20.10.255.255.255.0. Nah, jadi 82. Jadi nilainya akan muncul di sininya. Ini berapa persennya. Sebenarnya sih ada cara yang gampangnya ya. Jadi cara yang gampangnya tinggal cek result. Nah, di sini ada assessment item. Oh, port statusnya, kemudian service password. Oh, jadi ketahuan. Jadi statusnya, ya tadi apa? Ya benar ya. Kita tambahkan statusnya. Nah, no shutdown. Terus kemudian disimpan copy and start. Nah, kita lihat jadi 90 gitu. Nah, kalau di ujian cek resultnya nggak bisa. Ini karena no shutdown. Copy run start. Kita lihat 97 kurang satu lagi, apa ini? Oh iya, kurang satu perintah. Jadi service password encryption, dienkripsi semua passwordnya. Nah, sudah 100% ya. Nah, itu contoh mengerjakan ya, nanti latihan soalnya kayak gitu. Jadi di sini ada langkah-langkahnya, karena baca. Kalau nggak ngerti di translate pakai Google Translate. Gitu. Oke, ini contoh penggunaan dari paket tracer. Ada pertanyaan? Ada nggak? Nanti perintahnya kayak gimana Pak? Kan nggak ngerti. Tadi kan yang katanya config gitu tuh Pak. Ada nanti, ada materinya. Jadi sudah saya siapkan semuanya ya, sudah saya siapkan di Indigo sudah ada semua, jadi tinggal diaktifkan saja. Karena nanti kan nggak pasti diajari, nggak mungkin, nggak apa, pasti ada materinya, walaupun nanti materinya bahasa Inggris ya. Jadi sebentar saya buka ini. Oke, ini contoh. Nah, ini kan sudah saya buat tuh. Sudah saya siapkan semuanya, ini sudah ada semua ini. Sampai UTS UAS sudah ada. 15 pertemuan sudah ada semua, sudah ada isinya semua ini.
Ini tinggal ngupload. Ini kan saya rekam, nanti diupload juga. Ini pertemuan 4 juga sudah ada semua. Tuh, ada banyak topik 1, topik 2, topik 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada banyak evaluasi. Nanti tugasnya ada di sini. Ada evaluasi formatif di sini tugasnya. Tuh ya. Jadi ada banyak. Tapi mungkin ada banyak fiturnya ini yang nggak bisa ya, kayak ini nggak kerekod. Latihan mandiri jangan dikerjakan, nanti saya taruh di situ evaluasi sumatif karena di sini nggak kerekod. Itu seperti itu ya. Nah, untuk jadi nggak usah khawatir, kan tadi yang saya lakukan itu namanya basic suite and device configuration. Ini ada di sini nih. Nah, materinya ada di sini. Ada di pertemuan 5 nanti. Nyantai aja, kalau sudah waktunya juga ada nanti. Ya Harun ya, nggak usah khawatir. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin tanya Pak. Boleh, silakan. Kalau tadi Cisco Packet Tracer tuh mobile-nya bisa nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Oh, ada. Versi mobile-nya ada, tetapi agak ribet pemakaiannya. Jadi pastinya lebih enak pakai laptop ya. Versi semua pakai Linux. Kalau Linux pakai dasar ada, tapi versi lama. Linux ada, di Mac OS juga ada. Tapi tetap walaupun yang pada setahu saya yang instruktur pada punya MacBook ya, itu tetap pakai Wine untuk menjalankan kayak paket tracer. Kan Wine itu aplikasi untuk kayak model Linux juga kan pakainya Wine ya. Apa di Mac juga mirip seperti itu. Jadi tetap pakai untuk jalankan aplikasi ya model Windows gitu. Karena untuk versi terbarunya. Ya nggak disaranin kalau misalnya kalau pakai handphone, nggak disaranin karena ribet. Bisa aja juga sih tapi ribet. Mending ke teman main sekaligus silaturahmi, pinjem atau pinjem laptopnya, seperti itu saran saya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada cukup sekian dulu ya. Ini recordnya saya stop. Jadi